Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga antum semua dapat mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini dengan kondisi sehat walafiat hendaknya, amin ya rabbal alamin. Nah, salawat serta salam tidak bosan-bosannya kita doakan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, soleh dan soleha semua, bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Semoga antum semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar hari ini dan hari-hari selanjutnya. Nah, soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap soleh dan soleha? Sikap berdoanya. Doa sebelum belajar tema dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Baik, soleh dan soleha semua, sebelum antum belajar, silakan antum persiapkan buku LKS antum, buku temanya dan buku catatannya. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi bagi manusia, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, soleh dan soleha, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam. Nah, kita harus bangga akan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia ini. Nah, hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Aku Anak Indonesia. Nah, perhatikan lirik lagu Aku Anak Indonesia ini. Lagu Aku Anak Indonesia diciptakan oleh A.T. Mahmud ya soleh dan soleha. Nah, mari kita nyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Antum dengarkan Ustadz terlebih dahulu ya. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku, Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Sekarang, coba antum perhatikan not angka pada lagu Aku Anak Indonesia ini. Hampir seluruh not angka pada lagu ini memiliki nada yang sedang soleh dan soleha. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar jika not angkanya memiliki titik di bawahnya, berarti lagu tersebut memiliki nada yang rendah. Apabila not angka pada lagu tersebut tidak memiliki titik, maka lagu tersebut dinyanyikan dengan nada yang sedang. Dan apabila lagu tersebut memiliki titik pada not angkanya di atasnya, maka lagu tersebut dinyanyikan dengan nada yang tinggi. Nah, pada lagu Aku Anak Indonesia ini hanya ada satu not angka yang memiliki titik soleh dan soleha, yaitu di sini, bagian ini. Nah, ketika lirik Aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, ketika kita menyanyikan lirik Aku bangga ini, ketika bangganya ini nadanya kita naikkan soleh dan soleha karena pada not angkanya ini memiliki titik di atasnya. Maksudnya itu dinyanyikan dengan nada yang lebih tinggi.
Oke, mari kita dengarkan lagunya dengan musik ya Soleh dan Soleha. Pendidikan tulistiwa tanahku Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Jika tulistiwa tanahku Indonesia, ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, Soleh dan Soleha, itulah lagu Aku Anak Indonesia. Nah, antum harus berlatih ya di rumah menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia ini. Bangga menjadi anak Indonesia. Salah satu hal yang dapat membuat kita bangga menjadi anak Indonesia adalah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, Soleh dan Soleha, salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah batu bara, Soleh dan Soleha. Coba antum perhatikan gambar di sini. Di sini adalah gambar batu bara. Nah, sekarang apa manfaat dari batu bara? Salah satu manfaat dari batu bara yaitu bisa digunakan untuk memasak, Soleh dan Soleha. Nah, di sini ada kompor briket namanya, Soleh dan Soleha. Kompor briket ini adalah kompor yang berbahan bakar batu bara. Tidak lagi gas, tidak lagi apalagi minyak tanah. Namun, kompor briket ini berbahan bakar batu bara. Karena batu bara merupakan sumber energi yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Di negara-negara Asia Timur seperti Korea, Jepang, dan Cina menggunakan batu bara untuk sebagai penghangat ruangan ketika musim dingin, Soleh dan Soleha. Ternyata sumber energi batu bara ini memiliki banyak manfaat ya, Soleh dan Soleha. Nah, sekarang silahkan antum buka buku LKS tema 2 antum halaman 53 dan tulis di buku catatannya. Di sana ada teks penjelasan tentang batu bara. Nah, apa itu batu bara? Batu bara adalah sisa-sisa tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang lalu. Tumbuhan yang mati menumpuk membentuk materi seperti spons yang disebut gambut. Perlahan-lahan materi lain mengendap di atas gambut tersebut, menekan kuat dan merubahnya menjadi batu. Nah, bisa kita sebut juga sebagai bahan bakar fosil yang mudah terbakar ya, Soleh dan Soleha. Nah, sekarang materi pembentuk batu bara. Nah, hampir seluruh pembentuk batu bara berasal dari tumbuhan. Ini menurut Diesel pada tahun 1981 mengemukakan bahwa materi pembentuk batu bara itu yang pertama ada alga, Soleh. Selanjutnya ada Xylophyta. Selanjutnya ada Pteridophyta. Yang keempat ada
Gymnospermae, dan yang kelima ada Angiospermae. Nah, coba kita lihat gambarnya. Yang pertama ada alga. Ini contoh gambar alga ya Soleh dan Soleha. Oke, ini gambar alga. Selanjutnya ada Xylophyta. Nah, ini contoh tumbuhan Xylophyta. Yang selanjutnya ada Pteridophyta. Ini Pteridophyta ini tanaman seperti paku Soleh dan Soleha. Jika antum mempunyai handphone atau laptop di rumah, bisa antum searching gimana sih bentuk tanaman Pteridophyta ini, seperti tanaman paku ya bentuknya Soleh Soleha. Selanjutnya ada Gymnospermae. Tanaman Gymnospermae ini adalah tanaman yang bijinya terbuka Soleh dan Soleha. Tanaman ini tidak memiliki buah, namun hanya memiliki bijinya saja. Selanjutnya Angiospermae. Nah, ini perbedaan Gymnospermae dan Angiospermae ini. Kalau Angiospermae ini adalah tanaman yang bijinya terbalut oleh daging buahnya. Contohnya kalau zaman sekarang ada seperti mangga, ada rambutan, itu bijinya terbalut oleh daging buahnya. Nah, ini adalah materi pembentuk batu bara yang hampir seluruhnya materi pembentuk batu bara ini berasal dari tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu manfaat batu bara. Yang pertama itu sebagai sumber pembangkit listrik, yang kedua sebagai bahan industri produksi baja, yang ketiga menghasilkan produk gas, yang keempat sebagai bahan kimia, yang kelima sebagai produksi bahan metanol, dan yang keenam sebagai asam nitrat. Oke, Soleh dan Soleha semua, kita mempunyai hak untuk memperoleh sumber energi yang ada di sekitar kita. Namun, dalam penggunaan energi tersebut, kita harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Contohnya saja energi listrik. Kita berhak menggunakan energi listrik, namun kita harus hati-hati menggunakannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Jika kita tidak menaati aturan dan ketentuan yang berlaku, ketika kita menggunakan energi listrik, bisa saja energi tersebut berbahaya bagi kita Soleh dan Soleha. Maka dari itu, kita tidak boleh hanya menuntut hak kita untuk menggunakan energi, namun kita harus sadar dan peduli akan kewajiban kita, yaitu menghemat energi dan menggunakan energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, sumber energi di sekitar kita itu ada yang jumlahnya berlimpah dan ada pula yang jumlahnya terbatas. Sumber energi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, sebagai anak bangsa yang cerdas, kita harus tahu akan kewajiban untuk menjaga dan menggunakan sumber energi dengan bijak. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai disinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga antum semua bisa paham atas materi yang telah kita pelajari. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.